warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Jalaksana, Bapak Komite dan juga Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDN 3 Jalaksana yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat di ruangan SDN 3 Jalaksana yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada siang hari, pagi menjelang siang ini dalam acara desiminasi budaya positif SDN 3 Jalaksana yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Penny ya. Tapi sebelumnya biar acaranya tidak ini, kita langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya langsung saja sambutan langsung dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Jalaksana. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terlebih khusus Bapak Ketua Komite SD Negeri 3 Jalaksana, dan lebih khusus lagi adalah CGP Angkatan 11 Ibu Penny Puspita Ningtyas SPD. Puji dan syukur kita selamanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan rahmat dan hidayah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa beraktivitas. Semoga aktivitas kita selamanya mendapatkan berkah pahala daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga tetap tercurah limpah dari baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selamanya bisa menjalankan segala perintahnya dan dapat menjalankan pula tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Kita berharap selamanya mendapat syafaat daripadanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tentu pada hari ini acara kita adalah diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan 11. Alhamdulillah di SD Negeri 3 Jalaksana ini ada satu orang guru yang pada saat ini sedang mengikuti tahapan dalam rangka calon guru profesional. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan lancar. Kita doakan, kita dukung apa-apa yang diharapkan oleh kita semua. Pelaksanaan CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Jalaksana yaitu Bu Penny berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Mari kita dukung bersama apa yang dari program, apa yang menjadi harapan kita semua. Semoga dalam perjalanannya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan apa-apa yang menjadi rencana, program, dan mendapat kesuksesan semuanya. Selamat buat Ibu Penny dan kepada kita semua juga yang belum untuk mengikuti CGP, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu semua ikuti program calon guru penggerak untuk angkatan yang berikutnya. Insya Allah kami dari pihak sekolah dan juga komite mendukung kepada bapak dan ibu sekalian yang ingin menjadi atau mendaftarkan dirinya sebagai calon guru penggerak, utamanya di SD Negeri 3 Jalaksana. Demikian barangkali
sambutan yang disampaikan. Terima kasih. Selamat untuk kita semua mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Mudah-mudahan apapun arahan dan sambutannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja ya ke acara intinya, diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Penny Puspita Tiasa SPD. Padanya kami persilahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SDN 3 Jalaksana yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 3 Jalaksana yang saya hormati, Bapak Komite Sekolah serta hadirin semuanya yang ada di ruangan ini yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa taat dan patuh pada ajaran agamanya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih karena Bapak dan Ibu semua telah menyempatkan hadir di sini untuk kita bersama melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata yang saya lakukan. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang menjalani program guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Kuningan. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Keberadaan saya berdiri di depan bukan berarti semata-mata saya yang paling pintar atau ingin menggurui Bapak Ibu semua ya. Kita semua di sini mari bersama-sama berdiskusi ya. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan terkait budaya positif di sekolah. Ya, mungkin Bapak dan Ibu paham ya atau pernah mendengar tentang budaya positif ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Ya. Baik ya, Bapak dan Ibu ya, budaya positif. Ya, jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini merupakan nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Ya, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui ya bahwa budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita ya, salah satunya adalah tentang penerapan 5S ya. Bapak dan Ibu masih ingat apa itu penerapan 5S yang telah kita laksanakan? Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan 5S. Ya, 5S itu kalau tidak salah ini senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau enggak. Ya, baik, betul ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, 5S yang kita laksanakan ya setiap pagi ketika kita menyambut siswa-siswi kita ya, itu merupakan salah satu contoh
pembiasaan positif. Lalu pembiasaan positif yang sudah mulai berkembang di sekolah kita juga, yaitu salah satunya adalah tentang pembiasaan sholat duha ya. Jadi pembiasaan sholat duha di pagi hari itu merupakan salah satu tindakan budaya positif ya di sekolah kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam menciptakan budaya positif ada beberapa konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif tersebut. Pada kesempatan kali ini, ya, beberapa konsep tersebut akan saya paparkan, kepada Bapak Ibu semuanya. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti ini kemarin saya dapatkan pada saat saya belajar dalam modul 1.4 ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya ya saat ini sudah mengenal ya paradigma pembelajaran baru. Nah, paradigma pembelajaran baru ini saat ini sudah mulai diimplementasikan, yaitu keterkaitannya pada kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka, di mana dalam paradigma baru ini kita membelajarkan ya dan mengedepankan karakter kepada anak didik kita melalui profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi dalam paradigma pembelajaran itu ya Bu, Bapak Ibu semua, ada teori kontrol. Di mana dalam miskonsepsi ini ada ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, apakah betul guru harus mengontrol murid? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak? Ya. Mungkin pandangan kita selama ini bahwa kita itu sebagai guru harus bisa mengontrol murid-murid kita. Namun, sesuai dengan teori kontrol dalam paradigma pembelajaran baru ini, bahwa mengontrol murid itu bukan suatu keharusan ya. Jadi murid juga punya kebebasan. Jadi kita tidak boleh mengekang murid-murid kita ya, seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah menurut Bapak Ibu semua bahwa penguatan positif selalu efektif dan bermanfaat? Ya. Bagaimana Ibu? Bermanfaat? Ya. Namun sesuai dengan teori kontrol bahwa penguatan positif yang efektif itu tidak selamanya bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita selalu memberikan penguatan positif ya atau dalam sebuah penghargaan, nanti akan ada jadi ketika anak diberi penguatan baru dia bisa bersemangat. Tapi ketika kita tidak memberikan penguatan, maka motivasi siswa dalam belajar, motivasi siswa dalam melaksanakan tugas itu tidak akan maksimal ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bahwa dengan mengkritik ya dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan hal yang baik. Namun sesuai dengan teori kontrol, tidak semua kritik itu membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena ada
ya, orang yang berpikiran positif tentu ketika mendapat kritikan mereka bisa merefleksikan ya apa kritikan itu untuk masukan untuk dirinya seperti itu. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betulkah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, Bapak Ibu? Tidak, ya, betul ya. Jadi tidak semua mentang-mentang saya orang dewasa nih, saya berhak memaksakan anak-anak. Ya, mentang-mentang saya seorang guru, saya harus memaksakan kehendak anak. Tidak seperti itu ya. Anak-anak pun ya memiliki hak, memiliki kebebasan untuk dia menentukan. Dia juga mempunyai pilihan dalam hidupnya. Tugas kita sebagai guru menuntun ya, menuntun dengan sebaik mungkin, membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dalam paradigma pembelajaran ini kita itu dulunya berpikir hanya dalam stimulus respon. Namun setelah ada teori kontrol, pemikiran kita, pandangan kita bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Contohnya, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul apa tidak Bapak Ibu? Bahwa kebutuhan kita tidak bisa sama ya. Pasti setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya baik Bapak Ibu. Lalu dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi dalam kenyataannya apa? Tidak bisa ya, kita memaksakan, kita meminta orang berpendapat ya dengan pandangan kita. Tapi kita gimana? Kita harus berusaha ya, memahami pandangan orang lain juga tentang dunia ya. Jadi kita tuh tidak harus memaksakan berpandangan dengan kita, tapi kita memberi juga kesempatan kepada orang lain untuk memahami ya, memahami pandangan, dan orang lain juga ya bisa memahami pandangan kita seperti itu ya. Lalu selanjutnya dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk itu suatu kesalahan? Tidak ya. Nah, menurut teori kontrol, tidak. Semua perilaku pasti memiliki tujuan ya. Pasti ada tujuannya, baik atau buruknya itu pasti ada tujuannya, seperti itu ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri ya. Pada kenyataannya begitu kan ya Bapak Ibu ya. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Orang lain, mungkin orang lain bisa melihat, tapi kalau mengontrol diri kita ya kita sendiri ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah semua orang bisa dikontrol oleh kita? Tidak ya. Jadi kita pakai teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kita perlu kolaborasi dan konsensus ya untuk menciptakan pilihan yang baru. Lalu yang terakhir, stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah ya. Mungkin dalam stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah, tapi menurut teori kontrol kita harus mencoba ya menerapkan model berpikir menang, kita harus menang seperti itu ya. Nah, inilah salah satu paradigma ya, paradigma pembelajaran. Kita merubah pandangan kita yang tadinya di stimulus respon, kita ubah menjadi kependekatan menurut teori kontrol. Intinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah materi disiplin positif. Sebelum saya lanjut,
saya meminta pandangan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai disiplin positif? Mungkin Pak Didi silahkan. Baik, saya akan mencoba tentang disiplin positif sebelum dibahas oleh Bu Penny. Menurut saya secara pribadi, disiplin positif adalah yang pertama, sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita dulu diri sendiri yang harus disiplinkan. Terutama umpamanya di contoh disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berbicara, dan lain-lain sebagainya, yang termasuk disiplin yang berakar, yaitu untuk menuju ke disiplin positif. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya atas pandangannya, atas pendapatnya Bapak. Baik, nah, ya betul ya tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa disiplin positif itu baik ya. Jadi kita menerapkan disiplin waktu ya Pak ya, disiplin berpakaian. Nah, secara istilah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya belajar. Belajar apa? Ya, banyak ya. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, untuk disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi kita ya sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita ya. Salah satunya memang kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mencoba mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Selanjutnya kita menjadi contoh atau role model ya kepada anak-anak kita, menjadi teladan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa ya melihat dan mencontoh kedisiplinan yang sudah kita mulai. Nah, kedisiplinan itu juga ya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya dan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, tadi ya nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya toleransi, tanggung jawab ya. Itu juga merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya mengambil salah satu nilai kebajikan universal, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah mengetahui ya apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Ibu Retna bisa memaparkan ada dimensi ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa disebutkan. Yang pertama dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, selanjutnya berkebinekaan global, ya, kemudian bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. ya baik ya, betul sekali ya, terima kasih. Nah, untuk mengingatkan kita dan kita juga mencoba menerapkan kepada anak-anak supaya paham apa itu profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pernah ya mendapatkan
materi mengenai lagu profil pelajar Pancasila. Ya, di sini apakah masih ingat Bapak dan Ibu bagaimana? Coba kita, ya Ibu bisa kita bersama-sama ya mencoba. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih kepada Bu Tati dan kepada Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya emang guru-guru hebat di sini ya. Ya, betul ya. Dengan salah satunya begitu ya, supaya kita bisa menanamkan ya dan mengingatkan lah intinya supaya anak-anak tidak lupa bahwa mereka harus mengetahui nilai-nilai kebajikan yang salah satunya ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Kita bisa mengingatkannya lewat lagu ya, bisa dimulai dalam sebelum pembelajaran dimulai atau dalam pembelajaran ya. Apalagi sekarang kita menggunakan implementasi kurikulum merdeka ya, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu keharusan yang kita laksanakan ya. Terlebih nanti ada rapotnya juga ya untuk kegiatan P5 ini ya. Baik Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Saya yakin Bapak dan Ibu paham ya atau tahu apa itu arti dari motivasi ya. Motivasi itu apa Pak Toto? Masih ingat? Motivasi itu memberikan dukungan, arahan, support ya, agar yang kita arahkan itu dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, betul sekali ya. Jadi motivasi itu suatu arahan ya, dorongan ya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi motivasi ini muncul agar kita itu bisa menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita ya supaya tidak dapat hukuman atau teguran misalnya dari Bapak Kepala Sekolah, maka kita harus datang tepat waktu. Ya, disiplin seperti itu ya. Itu adalah untuk menghindari hukuman, contohnya seperti itu. Lalu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan, reward ya dari orang lain. Contohnya misalnya pada anak didik kita ya. Anak didik kita itu bisa memiliki motivasi yang penuh, semangat yang luar biasa ketika misalnya guru memberikan, nih ibu punya stiker bintang atau ibu punya hadiah. Nah, ketika kita memberikan berupa imbalan, anak motivasinya tinggi untuk belajar. Tapi ketika kita tidak memberikan suatu reward, maka motivasi belajar mereka rendah gitu atau menurunnya seperti itu. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada juga motivasi ya dari diri ya, motivasi menjadi orang yang diinginkan ya, dan motivasi ini berusaha untuk bisa menghargai nilai, menghargai kepribadian yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, baik, dari 3 motivasi perilaku ini, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa menyebutkan mana yang termasuk motivasi ekstrinsik ya, motivasi yang muncul dari luar seperti itu. Ya, silakan. Baiklah, saya coba untuk menjawab tentang motivasi yang muncul dari luar. Ini
yang menurut pengamatan saya, setiap motivasi itu akan datang pertama dari diri kita sendiri, dari orang lain, juga dari lingkungan sekitar. Kita perlu kehati-hatian bahwa motivasi ini tergolong ada motivasi yang bersifat positif dan motivasi yang bersifat negatif. Nah, kita untuk memotivasi siswa ini di bidang pembelajaran di sekolah itu kita memotivasi siswa untuk ke jalur positif. Umpamanya kita sekarang zaman handphone, ke siswa atau ke anak didik kita menginformasikan bahwa handphone ini jadikan motivasi untuk kamu untuk belajar lebih giat, lebih pintar dan lebih rajin untuk mendisiplinkan diri siswa sendiri. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi ya, menurut Bapak ya, jadi adanya penghargaan ya Pak ya, motivasi ekstrinsik, betul ya. Nah, dari ketiga motivasi ini ya Bapak Ibu, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik ya, yaitu adanya pengaruh dari luar. Sedangkan untuk motivasi intrinsiknya yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini ya, yang lebih tepat ya, yaitu ada pada motivasi yang ketiga ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik terlebih dahulu ya, sebelum nanti motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang mendukung ya, mendukung terciptanya motivasi intrinsik yang lebih baik lagi ya. Baik Bapak Ibu, nah untuk mendapatkan penghargaan ya, yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi ya kebutuhan kita, supaya kebutuhan kita itu terpenuhi dengan baik, dengan maksimal ya. Di sini ya, dalam materi kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ya, kita semua tentu ya tahu bagaimana sih supaya kita bisa bertahan hidup. Apa kebutuhan yang perlu kita penuhi? Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Kebutuhan apa supaya kita bisa bertahan hidup nih? Mungkin dari siapa Ibu? Silakan Bu Tati. Kebutuhan apa? Kebutuhan makan, kebutuhan pokok, kebutuhan pakaian, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Ya, baik Ibu, terima kasih ya. Betul ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup salah satunya adalah kita membutuhkan makanan ya. Dan lebih lengkapnya yaitu kebutuhan pokok berupa sandang, papan, dan pangan ya. Baik. Oke ya, kesehatan ya, betul. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar kita ya. Nah, di sini ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya adalah kita membutuhkan makanan ya, betul yang tadi Ibu tadi katakan, pakaian ya, tempat tinggal, keamanan, dan tadi betul yang kata Bapak adalah kesehatan ya. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi kita butuhlah rasa diterima, dipedulikan ya, dapat berbagi, kerjasama ya, menjadi bagian dari kelompok ya. Seperti saya juga butuh ya, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Contoh rasa diterimanya seperti apa? Ya seperti sekarang ini ya, saya diterima oleh Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua mau bersedia hadir di sini dalam diseminasi ini merupakan salah satu kebutuhan untuk saya ya, untuk saya memenuhi kegiatan saya, dan itu merupakan contoh rasa diterima. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penguasaan ya. Jadi dalam kebutuhan penguasaan ini adanya harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar ya. Contohnya kita juga bisa ya melihat kebutuhan penguasaan ini dari anak didik kita. Contohnya ketika anak didik kita ada yang mendapatkan nilai yang bagus, misalnya seorang anak dapat nilai 100. Nah, mereka itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar dalam penguasaan. Karena apa? Dengan ia berprestasi, dengan mendapatkan nilai yang tinggi, ia merasa bahwa ia sudah memenuhi kebutuhannya dalam penguasaannya gitu. Karena ia sudah memahami materi ya. Jadi akhirnya dia dapat hasil yang maksimal seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah kebebasan ya. Dalam hal ini yaitu adanya kebebasan dalam bersikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya ya. Jadi di sini kita juga sebagai manusia ya butuh kebebasan. Namun kebebasannya harus yang terukur dan terarah. Bagi murid kita juga sama ya. Mereka pun harus diberi kebebasan ya, diberi kebebasan namun yang terukur dan terarah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar kesenangan ini contohnya adalah kita bisa bermain ya, tertawa, humor seperti itu ya. Jadi kita buat hidup kita itu nyaman, menyenangkan ya. Supaya apa? Supaya kebutuhan kesenangan kita itu terpenuhi ya. Contohnya ketika kita memenuhi kebutuhan dasar kesenangan pada anak didik kita, salah satunya apa? Kita melakukan kunjungan ya. Kunjungan selain kunjungan wisata, biasanya kita di tengah semester ya, kita melakukan kunjungan membawa anak-anak ya, jalan-jalan ya. Salah satunya itu juga merupakan kebutuhan untuk memenuhi kesenangan seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar, boleh ya? Boleh. Baik. Ice breakingnya simpel ya Bapak Ibu. Kita mencoba menggerakkan tangan kita ya. Saya coba tangan kanan Bapak Ibu mana? Ya. Nah, ikuti instruksi saya ya Bapak Ibu. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyilang, jempol digoyang. Uhuy. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Siap? 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyilang, jempol digoyang. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu ya, dalam melaksanakan pembelajaran supaya tidak menjenuhkan ya di dalam kelas, tentunya anak juga butuh ya sebuah ice breaking ya. Salah satunya tadi untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, salah satunya yaitu kita bisa melakukan ice breaking kepada siswa kita ya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas juga tidak membosankan ya. Dan anak yang tadinya kurang fokus, tidak semangat, bisa lebih bersemangat lagi ya. Baik.
Ya, selanjutnya ya saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu materinya, karena materi dalam konsep inti ini cukup lumayan ya, dan intinya di sini saya ingin berbagi ya sedikit kepada Bapak Ibu, supaya bukan hanya saya saja yang mendapatkan ilmu ini, tapi Bapak Ibu juga bisa ya menerima pemahaman yang telah saya dapatkan. Nah, sekarang kita lanjut pada materi 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Nah, dari kelima ini coba saya minta Bapak Ibu untuk merefleksikan, kira-kira kontrol guru yang mana yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Ya, sudah semua? Apakah Bapak Ibu pernah ada dalam posisi kontrol sebagai penghukum? Ada. Posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Ada. Posisi sebagai teman? Posisi sebagai pemantau? Dan posisi sebagai manajer? Ya, ada. Alhamdulillah ya, kalau semuanya telah menerapkan kelima posisi kontrol ini, artinya Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Nah, untuk lebih memantapkan ya, atau lebih memahami lagi kelima posisi ini ya, izinkan saya untuk memaparkan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau sebagai penghukum ya, biasanya guru itu memberikan sebuah hukuman. Contohnya, tulis permintaan maaf sebanyak 20 kali. Atau misalnya karena tidak mengerjakan PR ya, jadi kamu harus apa misalnya biasanya Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas, terus out. Berdiri dengan satu kaki. Nah, itu ya. Nah, dan biasanya posisi kontrol guru dalam penghukum itu berbicara dengan nada yang tinggi ya. Kamu itu ya, tulis permintaan maaf kamu gitu sebanyak 20 kali. Biasanya seperti itu ya, dengan nada yang tinggi, suaranya keras ya, dan ekspresinya juga menegangkan ya, seperti itu. Tapi penuh kasih sayang ya. Jadi walaupun menghukum karena supaya apa? Karena sayang ya Pak ya, supaya ada perbaikan kepada muridnya ya. Oke. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lebih membedakan ya. Kalau membuat merasa bersalah, contohnya seperti apa? Sudah berapa kali Ibu bilang, kenapa sih kamu tidak mendengarkan Ibu? Kamu tidak kasihan dengan Ibu. Nah, nada bicaranya sih halus ya, nada bicaranya tidak terlalu keras, tapi bahasanya begitu ya. Sudah berapa kali Ibu bilang, kenapa sih kamu gitu kan ya. Nah, itu merupakan posisi kontrol di mana ya guru itu menjadi pembuat merasa bersalah. Bilangnya baik-baik tapi siswa itu merasa oh ternyata salah ya, seperti itu. Lalu selanjutnya posisi sebagai teman ya, mungkin ya saya pun dan mungkin ibu bapak juga sering ya melakukan posisi kontrol sebagai teman, apalagi kita akan menghadapi anak sekolah dasar ya, yang kalau terus-terusan diajak dengan bicara nada tinggi, mereka kan takut ya, seperti itu. Contohnya posisi sebagai teman, ayo tolonglah PR-nya dikerjakan, bantu ibu ya. Ya sudah, sekarang tidak apa-apa, tapi besok jangan begitu lagi ya. Nah itu ya, jadi dari nada bahasa juga lebih lembut, lebih halus, terus diucapkannya juga bisa dengan pemeluknya ya, atau mendekati siswa seperti itu ya. Nah itu merupakan posisi kontrol sebagai teman ya. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi guru ini memposisikan
memantau siswa itu tidak mengerjakan PR, akhirnya guru itu menegurnya ya dan memposisikannya sebagai pemantau gitu. Jadi dengan melihat gitu. Jadi tidak hanya dalam satu kejadian, karena beberapa kejadian anak tidak mengerjakan PR, akhirnya guru bilang gitu, karena terlalu sering makanya kamu harus segera mengerjakan PR-mu dan tidak boleh melakukan hal tersebut lagi. Nah, sekarang adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer di sini, contohnya ya, kalimat yang diucapkan oleh guru, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini untuk posisi manajer. Ya, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi tadi, posisi kontrol guru, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan sekarang posisi manajer. Kira-kira posisi mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat ada dalam kontrol guru seperti itu? Coba. Manajer? Ya? Ya, baik. Betul sekali Bapak Ibu ya. Posisi manajer ini merupakan posisi kontrol guru yang tepat. Kenapa? Karena di sini ya, guru memposisikan dirinya itu ya, ketika menghadapi siswa yang tidak disiplin, guru itu menanyakan terlebih dahulu apa kesalahan yang telah siswa lakukan, dan guru juga mencari tahu dulu alasannya kenapa dan memberikan solusi untuk anaknya. Kira-kira bagaimana jika anak melakukan kesalahan tersebut, menawarkan solusi dulu kepada anak ya. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa posisi kontrol guru itu yang paling tepat adalah posisi manajer ya. Nah, dengan begini ya, tadi kan Bapak Ibu di awal telah bilang bahwa kita semua pernah melakukan kelima posisi kontrol tersebut. Nah, karena sekarang kita sudah tahu ya, posisi manajer ini merupakan posisi yang paling tepat, maka kita bisa implementasikan posisi kontrol ini untuk kita terapkan di sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu ya, setelah posisi kontrol guru ini, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Materinya adalah berupa keyakinan kelas. Mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu ya yang sudah mendengar terkait keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan. Baiklah, kita akan menjawab tentang keyakinan kelas. Ini yang saya tahu, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas ini sangat berbeda. Kalau peraturan kelas ini suatu peraturan bisa juga dibuat dari sekolah dengan disebut dengan tata tertib sekolah. Tapi dengan keyakinan kelas, kita di kelas membuat suatu peraturan sesuai dengan permusyawarahan atau permusyawarah antara guru dengan siswa, sehingga masa peraturan itu disepakati oleh siswa. Dan apabila ada siswa yang melanggar, itu komitmennya, karena sudah ada musyawarah siswa, dia tidak aneh dan dia tidak pasti akan mentaati peraturan tersebut karena sudah ada komitmen dengan musyawarah di kelas. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Didi ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Pak Didi bahwa keyakinan kelas itu ya, itu dibuat dan disepakati bersama murid kita di kelas ya. Beda dengan peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu salah satunya tata tertib yang harus kita taati ya. Tapi kalau keyakinan itu lebih mentaatinya itu karena muncul dari dalam diri kita. Jadi kita itu meyakini sesuatu, kita yakin, akhirnya kita lakukan. Jadi kita melakukannya dengan keyakinan, bukan dengan paksaan. Contohnya seperti apa? Keyakinan dalam penggunaan masker ya, penggunaan masker atau dalam mencuci tangan. Nah, kita meyakini bahwa
dengan kita menggunakan masker atau mencuci tangan itu merupakan suatu keyakinan agar kita bisa selamat, sehat ya. Nah, tapi kalau peraturan misalnya gunakan masker di masa pandemi, nah itu kan hanya sebuah peraturan. Tapi kalau kita meyakini bahwa penggunaan masker atau dengan mencuci tangan itu merupakan hal yang baik untuk kita, untuk kesehatan kita, ya, untuk keselamatan kita, karena kita yakini, jadi kita laksanakan ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, untuk membuat keyakinan kelas ya, itu ada caranya ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin melakukan pembuatan keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak ya, dan berupa pernyataan yang universal. Artinya masih dalam bentuk pernyataan yang umum ya, umum sesuai dengan yang diyakini oleh anak didik kita, dan dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya apa? Misalnya ketika kita dalam melakukan pembentukan keyakinan kelas, anak kita menuliskan jangan buang sampah. Nah, kata jangan itu kan merupakan suatu pernyataan yang negatif. Tapi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, jangan membuang sampah itu kita buat menjadi pernyataan positif seperti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas itu kata-katanya sedikit supaya mudah diingat ya, jangan terlalu panjang ya. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi kelas kita ya, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan ini. Nah, jadi kita sebagai guru dalam membuat keyakinan kelas kan tentunya melibatkan murid. Nah, dan untuk penerapannya kita juga bisa melibatkan ya orang tua ya, supaya apa? Supaya penerapan keyakinan kelas ini tertanam pada diri murid kita. Nah, tujuan keyakinan kelas. Di sini pembuatan keyakinan kelas itu memiliki beberapa tujuan ya. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan ya diberi kebebasan ya untuk mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Artinya di sini kita tidak boleh memaksa ya Bapak Ibu. Biarkan mereka, anak-anak kita, menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan yang ada di kelas yang mereka inginkan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Lalu mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Jadi ketika pembuatan keyakinan kelas kita tidak boleh memaksa, menekan kepada anak, kamu harus tulis gitu, kamu harus disiplin, tidak ya. Biarkan mereka berpikir dan menuangkan idenya ya atau keinginannya. Dan keyakinan kelas ini juga bertujuan untuk membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan ya dari seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan keyakinan menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini kita berharap anak kita juga lebih semangat dalam belajar. Ketika mereka melakukan kehilafan ya, mereka bisa ingat gitu, oh kita sudah membuat keyakinan kelas. Ketika mereka melanggar kedisiplinan, kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti itu ya. Nah, berikut ini Bapak Ibu adalah contoh keyakinan kelas ya. Contohnya yaitu ada disiplin, di mana dalam disiplin ini berupa disiplin dalam berseragam ya, disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan
di kelas ya. Selanjutnya yaitu saling menghormati ya. Di sini adalah membiasakan murid kita untuk senyum, sapa, salam, sopan dan santun ya, seperti pembiasaan 5S seperti itu. Lalu menjaga ketertiban ya. Jadi membiasakan tertib, tenang dan fokus dalam pembelajaran. Anak-anak bisa diingatkan ya untuk selalu bisa kondusif di kelas ya. Saat pembelajaran tidak makan dan minum gitu. Lalu hindari kegaduhan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami bisa dikomunikasikan. Dan selanjutnya contoh keyakinan kelas yaitu tanggung jawab ya. Di sini contohnya adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas piket yang sudah disepakati. Tentunya ya di kelas Bapak Ibu kan sudah ada ya mengenai jadwal piket. Nah, supaya mereka bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas piket yang disepakati dan mereka bisa melaksanakan segala kegiatan di kelas ya maupun di lingkungan sekolah dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cara untuk membuat keyakinan kelas ya. Caranya bagaimana ya? Kebetulan saya sudah mencoba menerapkan ya membuat keyakinan kelas pada kelas saya ya. Jadi pertama caranya siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan ya. Kebetulan pada waktu itu saya meminta anak-anak untuk menuliskan keyakinan mereka dalam sebuah sticky note seperti ini ya Bapak Ibu. Keyakinannya ditulis seperti dalam kertas. Nah, jadi kita sebagai guru mengajak siswa menuliskan keyakinan apa atau apa sih yang mereka inginkan selama pembelajaran di kelas, baik itu dalam satu semester atau dalam 1 tahun berada di kelas tersebut gitu ya. Siswa diminta menuliskannya. Lalu selanjutnya setelah siswa menuliskan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Jadi kemarin saya meminta siswa menuliskan ide mereka ya, keinginan mereka di dalam sticky note. Lalu sticky note tersebut yang sudah dituliskan diminta untuk dipajang, ditempelkan di depan. Saya menyiapkan kertas plano di sana dan anak-anak menempelkan kertas post-it. Nah, sesudah itu saya melihat ya menampung keyakinan yang anak-anak sudah tulis. Lalu kita ya, saya dan beserta anak-anak merumuskan keyakinan kelas ya. Lalu setelah itu guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting dari sekian banyak keyakinan kelasnya yang sudah dipajang itu ya. Tahap selanjutnya yaitu memilih keyakinan kelas yang penting yang mana gitu. Jadi jika ada pernyataan yang sejenis, kita dapat memilih salah satu yang paling universal ya. Kemarin ada anak didik saya di kelas yang menuliskan tentang disiplin waktu, saling menghormati beberapa orang. Nah, saya ambil dari pernyataan mereka ya, saya ambil gitu yang samanya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif ya. Seperti yang tadi saya katakan ya Bu, proses merumuskan keyakinan kelas dengan tahap selanjutnya yaitu mengubah keyakinan kelas yang sudah ada demi menjadi kalimat yang positif ya. Ketika anak menuliskan tidak boleh ribut ya, nah kita rubah ya, tidak boleh ributnya atau jangan berisiknya menjadi kalimat ya atau pernyataan menjaga ketertiban atau harap tenang selama berada di kelas seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita menuliskan ya, setelah kita merumuskan keyakinan kelas, tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas tersebut dan kita menyepakatinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada keyakinan kelas yang rancu ya, yang membingungkan, dan semua pihak di sekolah termasuk guru dan siswa ya bisa memegang tanggung jawab atas keyakinan kelas dengan baik. Nah,
Mungkin itu ya Bapak Ibu gambaran bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas ya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mencoba mempraktekannya ya. Tadi seperti yang saya paparkan tadi, bisa Bapak Ibu coba terapkan. Bagi yang belum, terapkan di kelas Bapak Ibu supaya anak-anak bisa meyakini ya peraturan yang ada di kelas ya, memiliki keyakinan kelas yang baik guna untuk menciptakan disiplin positif, bukan hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah kita. Nah, apa sih tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas ya? Tolak ukurnya adalah terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Jadi yang tadi ya, jadi mereka mengemukakan pendapat-pendapatnya ya, tidak kita tekan, tapi kita beri kebebasan. Lalu anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Jadi mereka melaksanakan kesepakatan kelas dari hatinya, tidak ada unsur paksaan gitu. Dan karena keyakinannya akhirnya mereka menjalankannya dengan sebaik mungkin. Dan terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Jadi ketika ada keyakinan kelas ini kita tidak mesti mengingatkan terus ya. Ketika anak melanggar keyakinan, kita bisa mengkomunikasikannya. Kan kita sudah buat kesepakatan nih, coba dilihat ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan, tapi kita bimbing murid kita ya, bimbing dengan komunikasi yang baik seperti itu. Lalu anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas ya, baik itu di sekolah dan juga di rumah ya. Kita berharap ya keyakinan-keyakinan yang ada pada diri anak juga bisa mereka terapkan selain di sekolah atau di kelas, juga mereka bisa terapkan di rumah ya, menjadi suatu pembiasaan yang baik untuk diri anak didik kita. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai segitiga restitusi. Nah, namun sebelum lanjut ke segitiga restitusinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu restitusi itu apa ya. Jadi restitusinya itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Jadi restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada murid yang berbuat salah ya, tadi kita tidak harus langsung menghukumnya. Coba kita lakukan segitiga restitusi ini. Yang seperti apa sih segitiga restitusi itu ya? Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Jadi tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi dulu bahwa segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog ya, dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung manggil murid dan langsung menghukumnya, tapi kita coba melakukan dialog terlebih dahulu. Nah, dialog tersebut alangkah lebih baiknya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan dulu identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas itu? Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya ketika dalam menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar ya. Jadi kita nggak langsung menyalahkan anak, tapi kita bilang, nah, berbuat salah itu memang wajar. Atau ibu dan bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Atau
Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Pasti setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, lagi ada yang gimana? Break. Ya, lanjut ya. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai validasi tindakan yang salah. Langkah selanjutnya dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ya. Nah, pertanyaan yang ada pada validasi tindakan yang salah ini seperti apa sih? Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi ketika ingin memvalidasi tindakan, kita mencoba mencari tahu dulu apa sih alasannya, kenapa sih kok anak bisa melakukan hal seperti itu, gitu ya. Selanjutnya misalnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Supaya kita tahu ya, supaya kita tahu apa itu alasan yang siswa kita lakukan sehingga terjadinya pelanggaran seperti itu. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, seperti yang tadi di awal sudah saya kemukakan bahwa motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang penting ya untuk anak didik kita dan untuk kita juga seperti itu. Nah, dalam menanyakan keyakinan, pertanyaan yang bisa kita lakukan, contohnya apa keyakinan kelas kita? Ya, kita ingatkan kembali anak-anak kita ya untuk tahu gitu keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperbaiki, ya betul Bu, bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Nah, agar Bapak Ibu lebih paham mengenai tahapan ya atau praktik segitiga restitusi, berikut ini saya ada contoh video yang telah saya lakukan bersama murid ya, melakukan penerapan segitiga restitusi. Mungkin ini gambaran untuk Bapak Ibu. Selamat siang Firda. Siang. Firda sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Firda tahu tidak kenapa Firda dipanggil ke sini oleh Ibu? Tidak tahu, Bu. Iya, baik. Tadi saat jam pelajaran Ibu melihat Firda makan di kelas. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul. Nah, kira-kira jika makan di kelas itu merupakan perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar? Salah, Bu. Iya, salah ya. Nah, ya berbuat salah itu memang wajar ya. Kita memang membutuhkan makan ya, karena makanan itu merupakan kebutuhan manusia. Bu Feni juga sama, jika Bu Feni lapar, Bu Feni juga makan. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu kenapa sih kok tadi Firda bisa sampai makan di kelas saat jam pelajaran Ibu? Lapar, Bu, karena belum sarapan. Mengapa tadi pagi tidak sarapan? Karena buru-buru, takut terlambat ke sekolah. Oh gitu, emang tadi malam tidur jam berapa? Jam 10 malam. Oh baik, Firda, apakah Firda masih ingat apa keyakinan yang ada di kelas kita? Masih, Bu. Coba, keyakinan kelas apa saja yang Firda masih ingat? Berkata jujur, Ya. saling menghargai, dan tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Ya, jadi tindakan yang tadi Firda lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, di sini Ibu Feni tidak akan menghakimi Firda, tapi akan membantu Firda untuk mencari solusi agar kejadian tadi tidak terulang lagi. Siap, Bu. Nah, kira-kira apa yang harus Firda perbaiki agar tidak makan lagi di kelas saat jam Sarapan pelajaran? pagi. Sarapan pagi, ya. Terus apa lagi? Harus tidur lebih awal agar tidak terburu-buru ke sekolah dan sempat sarapan. Baik, nah kapan Firda akan memulainya
supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini? Besok Bu. Besok Firda bisa? Bisa Bu. Iya. Nah, Bu Guru hanya ingin Firda menjadi anak yang baik, punya kedisiplinan, tanggung jawab, ya, serta bisa lebih baik lagi di sekolah, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Semangat ya Firda ya untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya. Iya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu ya. Tadi merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya di kelas ya. Jadi ketika murid kita melakukan pelanggaran ya, kita tidak harus langsung memberikan hukuman ya, karena sebetulnya hukuman itu kurang baik ya. Tadi sesuai yang telah kita pelajari bahwa kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer ya. Dengan posisi manajer ini ya, kita dapat melakukan ya penerapan segitiga restitusi untuk membimbing murid kita yang melakukan kesalahan dengan cara tadi ya menerapkan ketiga tahapan tersebut, yaitu dari mulai tahap menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi sebagai manajer ya, kita tidak boleh langsung menghukum anak kita, tapi kita mencoba untuk memposisikan diri kita menjadi posisi kontrol guru yang baik sebagai manajer, dan kita usahakan setiap ada permasalahan ya, kita coba untuk menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Ya baik Bapak Ibu ya, saya harap ya apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga ya budaya positif ya, yang salah satunya adalah disiplin positif pada anak didik kita bisa terlaksana ya, bisa diterapkan dengan baik, dan semoga budaya positif di sekolah kita ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang lebih baik lagi, yang mengantarkan murid-murid kita menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Bu Penny, sukses. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Namun sebelumnya, sebelum ditutup oleh Bapak moderator ya, saya ingin meminta tanggapan ya dari Bapak Ibu. Bolehlah satu atau dua orang dari Bapak Ibu untuk menanggapi kegiatan diseminasi ini ya. Mungkin dari siapa Bapak? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya tadi hasil dari menyimak, mendengar, juga memantau dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, pertama pemaparan Bu Penny sebagai calon guru penggerak ini saya nilai pribadi sudah cukup layak ya, cukup layak, dan kemudian untuk inspirasi inovasinya itu cukup cemerlang sampai menyampaikan beberapa hal, terutama untuk kebaikan-kebaikan di peserta didik ya, terutama yaitu untuk dimensi budaya positif, terutama yang kita lakukan, yang terapkan, yaitu untuk di pribadinya masing-masing atau di pribadi sendiri Bu Penny, dan juga untuk guru-guru, dan juga selain itu mungkin anak-anak sebagai sasaran yang paling utama untuk menerapkan diseminasi budaya positif ya, yang nanti berkaitan ini dengan
kurikulum yang sedang bergulir dan sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka sesuai dengan di profil Pancasila tersebut. Ya, Insya Allah mudah-mudahan sukses untuk Bu Penny dan berlanjut ke modul yang selanjutnya mungkin, dan alhamdulillah bisa terasa oleh kita semua di sekolah semua penerapan dari hasil dari Bu Penny sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah bisa dirasakan baik oleh siswa maupun oleh guru-guru teman-teman di sini. Dan selanjutnya berkaitan dengan pemaparan materi tadi, memang kita pun sebagai guru yang bukan guru penggerak atau calon guru penggerak memang perlu belajar, perlu memahami apa kandungan dari yang dipaparkan tadi oleh Ibu Penny sendiri, ya. Terutama kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa untuk kedisiplinan, baik kedisiplinan diri sendirinya, kedisiplinan kelompok dan sebagainya, sampai ke membuat suatu peraturan untuk disepakati oleh siswa di kelas masing-masing untuk bisa melaksanakan baik hukuman dan sebagainya. Kalau mereka sendiri yang membuat peraturan, pasti mereka tidak akan menyalahkan kepada guru bahwa guru itu menghukum. Padahal hukuman itu adalah hukuman dari dirinya sendiri, ya, juga dari kesepakatan dari orang lain. Yang selanjutnya ini harapan kami dari SD 3 Jalaksana, bahwa yang pertama semoga Bu Penny sebagai calon guru penggerak sukses sampai lulus menjadi guru penggerak dan bisa mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawat, kepada siswa-siswinya, ya, untuk kemajuan dan keterlibatan di dalam kurikulum yang sedang kita geluti dan kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Didi, ya, atas umpan baliknya, ya, terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin. Cukup, ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator untuk menutup kegiatan diseminasi ini. Pak. Ya, terima kasih Bu Penny, ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Selamat buat Bu Penny, ya. Alhamdulillah pemaparan yang begitu panjang, lebar, begitu luas. Mudah-mudahan pemaparannya bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Kita tutup saja, ya, acara telah selesai. Kita tutup saja acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rata Istiqomah, rekan sejawat dari Ibu Penny. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Penny yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 3 Jalaksana. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Toto Hartono, rekan sejawat dari Ibu Penny, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selamat buat Bu Penny atas pelaksanaan diseminasi budaya positif di SD 3 Jalaksana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua guru yang ada di SDN 3 Jalaksana. Terima kasih.